Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raul Fadlon pada mata kuliah Biokimia Lipid atau Lemak. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Rizky Hadiwibowo, MSI. Pada topik perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang lipid dan turunannya. Ini contoh sumber bahan pangan yang mengandung lipid. Ada ikan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, ada minyak, ada seledri, dan lain sebagainya. Pengertian atau definisi lipid yang paling tepat dilihat dari kelarutannya adalah senyawa biomolekul yang larut dalam pelarut non-polar seperti kloroform, ether, benzen, dan sebagainya. Minyak, vitamin, hormon tertentu, dan sebagian besar komponen membran sel yang bukan protein adalah lipid. Oke, lipid. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid bukan merupakan suatu polimer. Nah, karena kenapa? Molekul lipid ini dikategorikan pertama, mempunyai kelarutan rendah di dalam air, kedua titik leleh rendah, titik didih tinggi, larut dalam pelarut organik seperti ether kloroform, terdiri dari unsur C, H, dan O. Nah, lipid ini merupakan komponen utama membran. Komponen pembangun yang khas pada kebanyakan lipid adalah asam lemak. Nah, ini ada asam lemak dan gliserol. Ini ada C chiral, ada O, gugus alkil, dan OH. Struktur lipid dilihat dari strukturnya merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Jadi rantai lipid ini cukup panjang. Ini ada berapa atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, C. Di sini ada gugus karboksil atau asam karboksilat, kemudian dia bisa berantai lurus, kemudian di sini ada karboksilat grup. Lipid tentunya mempunyai fungsi yang pertama sebagai sumber energi, sebagai penahan panas, membungkus beberapa organ. Nah, lipid nonpolar berfungsi sebagai isolator listrik. Gabungan lemak dan protein, lipoprotein merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria. Keenam, membantu pengangkutan vitamin dan menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Lemak are made by terbuat dari linking fatty acid, asam lemak dan gliserol. Nah, ini ada gliserol ditambah 3 asam lemak akan menjadi trigliserida dan melepaskan 3 buah air. Nah, lipid diklasifikasikan berdasarkan strukturnya menjadi 2, yaitu lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka, contohnya asam lemak, triacylglycerol, sphingolipid, fosfoacylglycerol, dan glycolipid. Sedangkan yang rantai siklis, contohnya adalah steroid atau kolesterol. Sedangkan berdasarkan fungsinya, lipid dibagi menjadi 3, yaitu lipid simpanan atau storage lipid, contohnya asam lemak dan triacylglycerol. Kemudian lipid struktural atau penyusun membran, contohnya fosfolipid dan glikolipid. Kemudian lipid fungsional, itu sebagai tanda atau signal kofaktor dan pigmen. Selain itu, lipid juga diklasifikasikan dari sumbernya, kemudian dapat tidaknya dihidrolisis air atau disaponifikasi, atau ada tidaknya senyawa lain yang bergabung. Yang pertama berdasarkan sumber ini dibagi 2, yaitu hewani dan nabati. Kalau berdasarkan bisa atau tidaknya dihidrolisis, ini dibagi menjadi 2, yaitu lipid yang tidak dapat disaponifikasi dan lipid yang dapat disaponifikasi.
Kemudian dibagi lagi menjadi lipid sederhana, lipid gabungan, dan turunan lipid. Nah, kalau berdasarkan sumber tadi ada lipida hewani, itu contohnya lemak hewan, dan butter, ya. Ada pada daging putih dan daging merah. Kemudian ada lipida nabati, ini berasal dari tumbuhan, contohnya margarin, minyak kelapa, minyak kedelai, di sini ada avokado atau alpukat. Minyak zaitun juga ada, minyak bunga matahari juga ada lipidnya. Nah, kalau berdasarkan dapat atau tidak dapat disaponifikasi, ini bagi dua menjadi lipid yang dapat dan tidak dapat disaponifikasi. Contoh yang dapat disaponifikasi yaitu lilin, lemak netral, fosfolipid, dan glikolipid. Ini terkait strukturnya. Kalau yang bisa disaponifikasi itu umumnya rantainya lurus. Kalau lipid yang tidak dapat disaponifikasi, contohnya steroid atau kolesterol, ini rantainya tertutup atau siklik. Nih, berdasarkan klasifikasi lipid berdasarkan ada tidaknya senyawa lain yang bergabung. Yang pertama, lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol terdiri dari lemak, kemudian lemak yang dalam kondisi cair disebut dengan minyak, kemudian lilin ester asam lemak dengan alkohol monohidrat dengan berat molekul tinggi. Kemudian ada komponen lipid atau lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mengandung gugus lain di samping alkohol dan asam lemak. Contohnya ada fosfolipid, ini berarti terdiri dari fosfat dan lipid, kemudian glikolipid terdiri dari glukosa dan lipid, kemudian sulfolipid dan aminolipid serta lipoprotein. Kalau lipoprotein berarti gabungan dari lipid dan protein. Nah, yang ketiga ada turunan senyawa lipid yang merupakan senyawa yang diterapkan dari senyawa tersebut di atas melalui hidrolisis, termasuk di sini adalah asam lemak, jenuh dan tidak jenuh, gliserol, dan steroid. Asam lemak merupakan lipida paling sederhana dan merupakan senyawa penyusun dari lipid kompleks. Merupakan asam karboksilat RCOH yang punya rantai karbon panjang. Gugus R-nya merupakan rantai lurus tidak bercabang atau linear. Jumlah atom C hampir selalu berjumlah genap. Lemak merupakan sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Ini dibagi menjadi dua, ada saturated dan unsaturated. Lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak yang sering ditemui di alam pada umumnya mempunyai jumlah karbon genap. Lemak ini memiliki peran tentunya. Yang pertama merupakan unit penyusun lemak atau minyak, fosfolipid, dan glikolipid. Banyak protein dimodifikasi oleh ikatan kovalent asam lemak yang menempatkan protein-protein tersebut ke lokasi-lokasi pada membran. Asam lemak merupakan molekul bahan bakar bagi setiap makhluk hidup. Derivat asam lemak berperan sebagai hormon dan cakra intrasel. Kemudian aplikasinya bisa dibuat bahan baku biodiesel dan bahan baku sabun. Struktur umum asam lemak itu ada kepala hidrofilik, ekor hidrofobik. Sehingga asam lemak dikatakan punya sifat amfifatik, yaitu sifat dari suatu zat untuk berinteraksi atau menolak air. Berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap dapat dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh, yaitu tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Kalau asam lemak jenuh, kalau asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Nih, di rantai hidrokarbonnya tidak rangkap. Kalau ini, kalau yang unsaturated atau asam lemak tidak jenuh, tak jenuh, ini ada rantai punya ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang sering ditemui di alam adalah ikat di cis, bukan di trans. Biasa terletak pada karbon 9, 12, 15, KCl arachidonat, di mana tata namanya yaitu
Theta C berbanding theta ikatan rangkap dan delta letak ikatan rangkap. Nah, perbedaan dari kedua asam lemak tersebut, kalau asam lemak jenuh yaitu bersifat non-esensial, dapat disintesis oleh tubuh, padat pada suhu kamar, diperoleh dari sumber hewani, contohnya mentega, dan tidak ada ikatan rangkap. Kalau asam lemak tidak jenuh, ini bersifat esensial, tidak dapat diproduksi tubuh, cair pada suhu kamar, diperoleh dari sumber nabati, contohnya minyak goreng, di mana ada ikatan rangkap. Iya, contoh asam lemak jenuh dan tidak jenuh, serta sumbernya. Asam lemak esensial bagi tubuh organisme merupakan asam lemak tak jenuh mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak esensial tidak bisa disintesis tubuh. Contohnya adalah asam olea, linolea, dan linolenat. Kalau asam lemak jenuh yaitu atom karbon telah jenuh oleh atom hidrogen, tidak memiliki ikatan rangkap, merupakan asam lemak non esensial dan dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya asam palmitat dan asam stearat. Terdapat contoh asam lemak yang tidak umum, yaitu prostaglandin. Prostaglandin memiliki berbagai pengaruh penting bagi tubuh. Lemak yang banyak mengandung asam lemak tak jenuh atau olive oil berbentuk cair pada suhu kamar, sedangkan yang mengandung asam lemak jenuh berbentuk padat. Nah, ini ada cis dan trans dari lemak. Contohnya omega 3 dan saturated trans. Ini ada cis dan trans. Kemudian asam lemak struktur. Ini ada rantai hidrokarbon, ada karboksil group. Ini ya, struktur 2 dimensi dan 3 dimensi. Triasilgliserol atau trigliserida, lemak, merupakan lipid sederhana yang terbuat dari asam lemak menghasilkan triasilgliserol dan trigliserida, lemak atau lemak netral. Triasilgliserol adalah sederhana, ini perbandingannya masing-masing adalah tristearin, tripalmitin, dan triolein. Gugus hidroksil polar dari gliserol dan polar dari gugus asam lemak terikat dalam bentuk ester. Sebagai penyimpan energi dan insulator, sel adiposit atau sel penyimpanan lemak pada hewan juga tersimpan pada biji. Sebagai penyedia energi ketika biji berkembang. Ada reaksi-reaksi kimia pada lemak, ada hidrolisis lemak, hidrogenasi, saponifikasi, ketinggikan atau ransidity, oksidasi spontan. Kalau reaksi hidrolisis ini secara umum jika triasilgliserol dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Hidrolisis berarti dengan penambahan air pada asam lemak. Jadi dia akan pecah menjadi gliserol dan asam lemak penyusunnya. Di sini adalah asam stearat. Hidrogenasi ketika hidrogen ditambahkan pada beberapa ikatan rangkap minyak tumbuhan maka akan menjadi seperti lemak hewan. Jadi yang pada awalnya ini ada minyak cair, kemudian dihidrogenasi dengan menambahkan gas hidrogen sehingga lemak tadi bersifat padat. Contohnya adalah pada pembuatan margarin. Nah, kalau reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan di mana minyak atau lemak ini dicampur NaOH atau KOH yang bersifat alkali sehingga menghasilkan lemak, sabun, dan alkohol. Dan ada reaksi ketergikat atau ransidity. Ini bisa disebabkan oleh berbagai macam, bisa dari hidrolisis atau oksidasi maupun melalui reaksi enzimatis, sehingga terjadinya kerusakan
hidrokarbon sehingga menghasilkan alkanal atau ketan serta sedikit epoksi dan alkohol. Nah, oksidasi tersebut akan mempengaruhi cita rasa, bau. Nah, terbentuklah zat-zat volatil ini akibat kerusakan oksidatif dari lemak. Oksidasi terjadi pada ikatan tidak jenuh dalam lemak pada suhu kamar sampai dengan suhu derajat Celcius. Oke. Ini penyebab dari ketan ikan bisa dari oksidatif, bisa secara enzimatik atau secara hidrolitik. Terjadi dari proses hidrolisis. Ada juga reaksi spontan, di mana oksigen dapat bereaksi secara spontan dengan jumlah senyawa organik dan menyebabkan degradasi struktur yang menyebabkan nilai ekonomi suatu produk kimia atau industri menurun. Pada produk pangan, reaksi oksigen dengan lemak disebut dengan auto-oksidasi, yaitu suatu reaksi radikal bebas. Ini adalah bentuk dari lemak, itu contohnya lilin atau wax. Ini bisa dijumpai di sarang lebah, disebut dengan wax, ataupun dari paus. Nah, di mikroorganisme laut, wax ini digunakan sebagai cadangan energi. Ada struktur lilin, spermaceti, zat penyusun lilin lebah, zat penyusun lilin paus tadi. Ini contoh-contohnya. Dan ada lipid penyusun membran, itu ada gliserofosfolipid. Kemudian ada sphingolipid, glikosphingolipid, dan kolesterol. Kalau sphingo ini biasanya terkait dengan syaraf. Contoh yang pertama adalah gliserofosfolipid atau fosfogliserida, merupakan kelompok utama dari fosfolipid. Terdapat pada beberapa bakteri, tumbuhan, dan hewan, merupakan ester antara asam fosfatidat dengan kolin, etanolamin, serin, dan inositol menjadi fosfatidilkolin lecitin, cefalin, fosfatidilserin, dan fosfatidilsol. Jadi kepalanya hidrofilik dan ekornya hidrofobik. Pada listin merupakan bahan jernih, padat, berlilin, dan sangat higroskopis. Kalau di udara akan segera bereaksi dengan oksigen. Ini strukturnya. Nah, secara alami kolin berperan sebagai transmisi. Contohnya adalah kolin, asetilkolin sebagai transmisi syaraf. Kemudian ada sphingolipid, sphingomyelin, pada selubung-myelin, menyusun membran plasma dari sel syaraf. Kemudian ada sphingomyelin tadi. Ini biasanya di nervous system, di sistem syaraf. Ada glikosphingolipid, ini bisa dijumpai di akson, kemudian di penyusun otak. Seprosida atau glikosphingolipid merupakan ceramida yang hanya mempunyai satu buah residu sakarida, sehingga seprosida sering dinamakan sebagai glikosphingolipid. Ini strukturnya. Gliosida juga sebagai reseptor pada sel syaraf. Ada kolesterol. Kolesterol ini tadi termasuk dalam kelompok steroid. Struktur kolesterol, sifat kolesterol, dan fungsi kolesterol bisa sebagai pembentuk dinding sel, untuk hormon seksual, atau bahan baku pembuatan progesteron dan estrogen. Kemudian sebagai hormon korteks adrenal, sebagai vitamin D, membuat garam empedu. Nih, kolesterol ini sifat diri sebagai amfifatik. Kalau lipid insoluble
tidak larut di air karena dia mengandung nonpolar hidrokarbon grup. Some phospholipid, sphingolipid, bile salt, and to a less external cholesterol contain polar group. Ya, membran, pembentuk membran ini ada lipid juga. Tipe membran biologis memiliki susunan seperti lembaran atau sheet dan hanya sedikit molekul yang cukup tebal yang membentuk batas tertutup. Ketebalannya kira-kira 60-100 angstrom. Tersusun atas lipida dan protein. Rasio berat protein terhadap lipid adalah 1:4 sampai 4:1, juga mengandung karbohidrat yang terdapat pada lipid dan protein. Lipida membran relatif molekul kecil yang memiliki gugus hidrofil dan hidrofob berupa lipid bilayer sebagai lembaran biomolekuler tertutup. Protein spesifik menyebabkan perbedaan fungsi membran. Protein sebagai pompa pintu keluar masuk molekul, reseptor molekul, transducer energi, dan enzim. Memiliki ikatan non-kovalen, berbentuk asimetris, dan memiliki struktur cair. Ini pencernaan dari lipid mulai dari mulut sampai ke anus. Ini ya proses pencernaan lemak. Kita lihat saja. Absorpsi lipid dalam darah. Jadi dia diabsorpsi oleh limpa, kemudian baru masuk ke dalam aliran darah. Ini ada lipid pengangkut, bisa dalam bentuk lipoprotein. Ini dibagi menjadi 4, ada LDL, low density lipoprotein, very low density lipoprotein atau FLDL, dan high density lipoprotein atau HDL. Tiap jenis lipoprotein ini berbeda dalam ukuran, densitas, dan mengangkut berbagai jenis lipida dalam jumlah yang berbeda. Jadi yang LDL ini merupakan lipid yang bisa ditanda kutip dikatakan jahat karena di dalamnya mengandung banyak kolesterol yang bisa menyebabkan penyakit arteriosklerosis dan aterosklerosis. Kalau arteriosklerosis itu merupakan kekakuan pada pembuluh darah akibat dari penumpukan plak-plak kolesterol pada dinding endotelium pembuluh darah. Kalau arteriosklerosis merupakan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Bagaimana tubuh proses lemak? Ya, pertama dimulai dari pencernaan mulut, kemudian masuk ke tenggorokan, lambung. Nah, di sini di setiap organ ini akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian empedu, jika selesai diserap kembali, hati kolesterol membuat asam empedu. Transportasi lemak di dalam darah, kemudian lipoprotein dalam bentuk kolimikron, LDL, FLDL, dan HDL ini akan mentransportasikan lemak. Nah, ini ada lipoprotein transport, kolimikron. Ini komposisinya 85% triglycerida, 7% kolesterol, 5% fosfolipid, dan 3 PTN. Kalau FDL 12% kolesterol. Nah, kalau LDL ini disebut lemak jahat karena mengandung 45% kolesterol, sedangkan HDL hanya membawa 20% kolesterol. Hati merupakan salah satu organ yang mendapatkan komponen lipid yang ditransportasikan dari usus. Setelah mencapai organ hati, lipid tersebut dapat digunakan disimpan atau kembali ditransportasikan dalam darah. Oleh karena itu, hati menghasilkan lipoprotein sendiri yang dinamakan FLDL. Lipoprotein yang mengandung banyak triglycerida. Dalam perjalanannya di dalam darah, FDL akan mendepositkan triglycerida ke jaringan lemak. Melalui proses tersebut, FLDL akan mengalami perubahan menjadi LDL.
Nah, di sisi lain hati juga menghasilkan lipoprotein yang dinamakan HDL. Selain organ hati, HDL juga diproduksi di sel usus halus selama penyerapan lipid. Perbedaan HDL merupakan lipoprotein kaya protein. Peran lipoprotein dalam bawah lemak, kilomikron mengangkut lipid yang masuk ke tubuh melalui dinding usus halus ke dalam sistem limfa, kemudian ke aliran darah. FDL kemudian disintesis di hati. Kemudian apabila dia ingin meninggalkan hati, trigliserida dipecah dan mengikat kolesterol sehingga terbentuk LDL. Nah, LDL disirkulasikan ke sel otot dan lain-lain. Dalam perjalanannya ada perusak sehingga menempel di dinding pembuluh darah sebagai plak sehingga menyebabkan penyakit arteriosklerosis. HDL mengambil kolesterol dan fosfolipid yang ada di dalam pembuluh darah untuk ke hati dan diolah. Nilai normal LDL adalah kecil dari 160 mg per 100 ml, sedangkan HDL adalah 35-45 mg per 100 ml. Metabolisme lemak, kan? Hubungan lemak dengan kesehatan. Jika berlebihan akan menyebabkan yang koroner, kanker payudara, kolon. Kalau omega 3 itu baik untuk kesehatan. Kalau asam lemak jenuh itu bisa menyebabkan kanker, kekurangan lemak, sakit kulit, kurus, dan lain sebagainya. Ini terjadinya jantung koroner. Diet lemak itu 20-30% dari total energi. Menurut PUGS minimal 25%. Sumbernya dapat berupa daging, ikan, susu, kacang tanah, kelapa, alpukat, biji kemiri, telur, daging kambing, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang lipid. Semoga kuliah kali ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel ini supaya saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi untuk update video dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.